101,1 Radio Smart FM Makassar. Halo selamat sore Smart Listener, kembali di Afternoon Drive. Dan kembali kita tidak terasa kita sekarang ada di bulan Juni. Sebentar lagi kita akan masuk di tahun ajaran baru nih ya. Dan untuk Anda para orang tua yang mempunyai putra-putri yang masuk ke sekolah baru ya untuk tahun ajaran baru, tentunya ini banyak hal yang perlu Anda persiapkan ya. Dan ya seperti bagaimana Anda juga mencari informasi tentang kapan pendaftaran sekolah yang ingin putra-putri Anda masukkan ya. Kemudian persyaratannya apa saja, dan yang terpenting itu adalah bagaimana Anda melengkapi identitas diri anak Anda ataupun keluarga Anda ya. Seperti melengkapi akte kelahiran, kemudian KTP dan juga KK ya. Dan semuanya ini itu bisa kita singkat ataupun kita namakan dengan Adminduk ya. Tentu Anda juga penasaran ya, Adminduk itu apa sih sebenarnya dan bagaimana proses pelayanan Adminduk di Disduk Capil. Nah, untuk sore hari ini Smart Listener kita akan membahasnya bersama dengan narasumber spesial saya di Afternoon Drive. Saat ini saya langsung saja menyapa untuk sore hari ini saya bersama dengan Pak Hatim, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Hatim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ya, ini kita cara sore-sore gitu ya, tapi semangatnya semangat pagi dong ya Pak Hatim ya. Semangat pagi ya. Baik. Dan tentunya Smart Listener untuk perbincangan kita di sore hari ini kita live ya di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar. Untuk Anda juga yang ingin bertanya itu kami siapkan ya kolom chat di channel YouTube Smart FM Makassar. Jadi apa yang ingin Anda tanyakan, apa yang ingin Anda ketahui tentang layanan di Disduk Capil Kota Makassar itu langsung aja ya. Pertanyaannya Anda bisa kirimkan melalui ya di kolom WhatsApp ataupun di channel YouTube Smart FM Makassar ya. Baik Pak Hatim, seperti saya informasikan tadi ya bahwa untuk tahun ajaran baru ya ini bulan Juni dan tepatnya di bulan Juli nantinya ini sepertinya para orang tua ini mulai sibuk-sibuk ya buka lemari, buka laci, ini mencari-cari ini kelengkapan ataupun identitas diri dari anaknya yang mau masuk ke sekolah ya. Dan seperti yang diinformasikan bahwa hari ini kita berbicara mengenai Adminduk ya. Sebelum kita mengetahui lebih banyak lagi nih tentang apa saja sih untuk Adminduk itu, untuk proses pelayanannya itu seperti apa. Tapi sebelumnya Pak Hatim mungkin bisa memberikan sedikit penjelasan Pak untuk terkait Adminduk ini, yang undang-undang terkait Adminduk ini yang baru saja diteken ataupun ditandatangani oleh Kemendagri. Silakan Pak Hatim. Jadi terima kasih Mbak. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih sudah diundang ke sini. Ini juga kami jadikan sebagai sarana untuk penyebarluasan informasi karena mengingat kami adalah dinas yang berbasis dari pelayanan masyarakat yang mana otomatis itu adalah berarti kami keterbukaan informasi kami dibutuhkan oleh masyarakat. Dan diundangnya kami ke sini juga bermakna berarti ini dapat membantu tugas-tugas kami dalam penyebarluasan informasi mengenai masalah kependudukan dan dokumen kependudukan yang ada di masyarakat. Ya. Untuk tadi yang pertama sekolah ya atau apa? Iya, ini terkait undang-undang ya. Terkait undang-undang. Permendagri. Jadi itu Permendagri Mbak, namanya Permendagri nomor 73 tahun 2022 telah ditandatangani pada tanggal 21 April kemarin dan telah resmi diterapkan di seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seluruh Indonesia, kabupaten kota, yang mana semangat dari dan nafas dari Permendagri tersebut ialah bagaimana untuk memproteksi setiap warga negara yang ada di Republik ini dan juga terkhususnya mengenai kaidah-kaidah penulisan nama. Jadi intinya, jadi jangan sampai masyarakat berpikir
eh, aturan ini justru malah menambah keruwetan dan keribetan yang ada di masyarakat. Justru sebaliknya, dengan hadirnya peraturan ini adalah bentuk nyata kehadiran pemerintah untuk memproteksi warganya. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena inti daripada Permendagri nomor 73 tahun 2022 ini adalah bagaimana kaidah-kaidah penulisan nama. Nah, ada beberapa rules ataupun aturan yang tercantum di dalam Permendagri tersebut, yaitu bagaimana penulisan nama itu kaidahnya mudah dipahami, mudah dibaca, tidak multitafsir, dan juga tidak bermakna negatif. Jadi tidak bermakna itu rules dari inti dari aturan ini. Selanjutnya bagaimana aturan yang diatur dalam Permendagri ini adalah jumlah kata ataupun karakter yang ada pada nama ke depannya itu maksimal dibatasi 60 karakter. 60 karakter itu sudah termasuk huruf dan spasi. Jadi kenapa demikian? Agar nama Bapak Ibu agar nama Bapak Ibu dapat tercantum di kolom KTP ataupun akta kelahiran dan akta kartu keluarga. Karena di sana ada batasannya memang, Mbak. Kalau lebih dari itu akan tidak muat. Tidak diterima karena tidak muat dituliskan di dalam KTP jika lebih dari 60 karakter. Nah, itu intinya. Terus selanjutnya yang terakhir dari kaidah penulisan nama tersebut adalah bagaimana penulisan nama ini jumlah katanya itu diatur paling sedikit 2 kata. Jumlah katanya diatur 2 suku kata. Minimal ke depannya itu, jadi anak yang baru lahir itu penerbitan akta kelahirannya minimal 2 suku kata. Itu minimal. Kenapa demikian? Itu kembali lagi tujuannya tadi agar bagaimana pemerintah ini dapat memproteksi warganya, memproteksi masyarakatnya agar dapat berinteraksi dengan dunia internasional. Karena sebagaimana kita ketahui ada beberapa persyaratan jika ingin kita mengajukan pengajuan visa di kedutaan, yang mana kedutaan tersebut memberikan persyaratan terhadap jumlah kata yang ada pada paspor kita. Jadi ini juga sebagai upaya pemerintah untuk bagaimana masyarakatnya ini dapat berinteraksi dengan dunia internasional. Contoh kecil saja untuk persyaratan naik haji ataupun umroh. Umroh itu minimal kalau tidak salah itu 2 kata. Biasa ada yang 3 suku kata. Nah, makanya oleh itu pemerintah membatasi itu minimal 2 suku kata. 2 suku kata. Iya. Baik. Itu dari beberapa kaidah penulisan nama ya. Beberapa kaidah penulisan nama ya. Yang pertama itu untuk nama ya, itu jangan sampai yang terlalu berbelit gitu ya, panjang. Mudah dipahami, tidak multitafsir. Yang sebenarnya kalau sekarang ini bagaimana? Kalau Pak Hatim sendiri melihat, kalau sekarang nih ya, kalau para orang tua ini memberi nama kepada anaknya, apalagi mempunyai bayi baru lahir begitu kan. Ini usulan namanya yang seperti yang kalau sekarang masyarakat umumnya itu seperti apa menurut Pak Hatim? Ya, jadi sebelum saya masuk ke situ Mbak, saya izin dulu untuk melanjutkan lagi. Karena selain kaidah penulisan nama, ada pula larangan-larangan yang tercantum di dalam Permendagri tersebut. Ada beberapa larangan, diantaranya yaitu kedepannya nama di dokumen kependudukan itu tidak boleh lagi disingkat. Misalnya Pak, seperti apa? Misalnya Siti menjadi ST. Siti menjadi ST. Abdul menjadi ABD. Jadi dalam dokumen kependudukan itu harus lengkap. Nah, itulah semangat yang awal tadi agar mudah dipahami, mudah dibaca dan tidak multitafsir. Karena bisa saja ABD itu bermakna Abdullah atau Abdul. Nah, ini kesimpang siuran. Harus diperpanjang. Tidak boleh lagi disingkat nama di dokumen kependudukan ke depannya. Misalnya kalau A atau Andi gimana? Andi tidak boleh lagi A titik. Oh. Nah, itu. Jadi harus Andi.
lengkap. Ya itu begitu. Terus larangan selanjutnya itu adalah tidak boleh lagi menggunakan angka ataupun tanda baca. Tanda baca. Ya, Misalnya Pak? misalnya titik tadi, Mhm. misalnya titik ataupun kombinasi nama dan angka. Misalnya seperti apa? Andi itu A, Andi A titik ini. Jadi tidak boleh lagi. Kombinasi Nama dan tanda baca. tanda baca. Nama dan tanda baca. Nama dan tanda baca. Baik itu. Jadi tidak diperbolehkan lagi, Pak. Yang diperbolehkan itu hanya spasi Spasi. dan juga huruf. Selain itu tidak diperbolehkan ke depannya. Karena ini juga untuk lebih memudahkan pembacaan nama yang ada karena biasa itu, apalagi kalau orang tua yang nyeleneh itu kadang dia campur itu nama dengan angka, ada di lapangan seperti itu, Mbak. Yeah. Nama dengan tanda-tanda baca lainnya, sehingga ini membuat rancu dan tidak tertibnya lagi administrasi kependudukan yang ada. Ya. Jadi selanjutnya tidak bolehnya dicantumkan angka dan tanda baca. Ya, dan selanjutnya itu tidak boleh lagi mencantumkan gelar pendidikan. Ya, gelar pendidikan ataupun gelar keagamaan. Misalnya seperti apa? Misalnya Dokter Andes, doktor, DR, DRS, tidak boleh lagi. Dan juga haji, hajah. Itu tidak boleh. Jadi Itu langsung nama saja. Itu tidak boleh, langsung nama. Jadi dokumen kependudukan ke depannya itu hanya mencantumkan nama dan spasi. Nama dan spasi. Iya. Misalnya minimal 2 suku kata. 2 suku kata. Misalnya Andi Hamid, begitu ya. Andi Dan Hamid, penulisannya harus lengkap. ANDI spasi Hamid. Jadi seperti itu. Kenapa demikian? Karena kembali lagi tadi bahwa pemerintah ini harus hadir bagaimana mengatur penamaan terhadap anak-anak kita ke depannya. Termasuk penamaan itu harus sesuai dengan kaidah agama dan kaidah sosial yang ada di masyarakat. Karena di lapangan juga seperti yang Ibu tanyakan tadi, bagaimana sih kondisi di lapangannya sekarang emang seperti apa? Kondisi di lapangannya itu, Mbak, alasan utama diterbitkannya peraturan ini karena di lapangan itu memang ada terdapat orang tua yang mohon maaf yang memberikan nama yang agak nyeleneh kepada anak-anaknya, bahkan memberikan nama mohon maaf sekali lagi dengan penamaan alat kelamin. Nah, ini yang kita hindari ke depannya. Nah, bagaimana penamaan itu ke depannya harus sesuai dengan kaidah-kaidah keagamaan dan juga sesuai dengan kaidah-kaidah sosial yang ada di masyarakat. Pak Hatim, kalau misalnya nih ya, kalau kita mencari nama ya untuk anak, itu biasanya ada juga dari bahasa Sanskerta atau bahasa, itu kan biasa. Ya. Jadi tidak masalah, Mbak, selama itu maknanya tidak bermakna negatif. Tadi kan saya sampaikan tidak bermakna negatif. Ya. Ini kenapa demikian? Ini juga makanya saya jelaskan di awal tadi bahwa ini adalah sebagai upaya, sebagai bentuk hadirnya pemerintah untuk memproteksi anak-anak ya, anak-anak kita ke depannya. Kenapa? Karena di sekolah itu acap kali anak-anak sekolah itu atau anak-anak kita mendapatkan bullying terhadap namanya. Nah, ini yang kita hindarkan. Ini proteksi, ini adalah bentuk kehadiran Kemendagri dalam memproteksi anak-anak ini agar tidak lagi bullying dari soal nama. Nah, itu. Jadi ini mempermudah ya tugas dari orang tua untuk nama itu nggak usah terlalu ribet. Benar. Apalagi kalau punya rencana juga nih kalau suatu saat nanti anaknya mau disekolahkan ke luar negeri gitu kan. Ya, ada yang mengatakan juga nih Pak Hatim katanya namanya jangan terlalu Islami gitu. Apakah itu betul begitu? Pada saat pengurusan visa nantinya gitu ya. Yang kaidahnya itu yang tidak boleh itu penamaan nama Tuhan yang kita atur bahwa nama itu tidak boleh menggunakan simbol-simbol
keagamaan, apalagi menamai anaknya sebagai Tuhan atau nama-nama proteksi itu yang kami lebih ke sana. Kalau untuk yang Islami boleh-boleh saja, karena apalagi nama di Islam itu kan nama adalah doa. Apalagi yang kalau soal yang berbau Islami tidak masalah. Yang masalah itu ketika menamakan nama anaknya sesuai penyebutan Tuhan pada agama masing-masing. Itu yang tidak boleh. Oke. Jadi itu ya, ini lebih mempermudah lagi tugas dari para orang tua gitu ya. Jadi mikirnya jangan terlalu ribet ya untuk nama anak, yang perlu yang gampang yang diingat. penting doanya bagus untuk anak, karena nama di kami itu adalah doa. Iya, baik. Kita break dulu ya Pak Hatim ya untuk sesaat, dan Smart Listener kita masih bersama di Afternoon Drive, masih menghadirkan Pak Hatim, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Sekali lagi untuk Anda yang mau bertanya, silakan ya di live chat channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, tadi kita sudah ngobrol ya Pak Hatim tentang beberapa kaidah-kaidah yang tentu ini perlu diingat oleh Smart Listeners, para orang tua yang ingin memberikan nama kepada anaknya. Jadi kedepannya jangan terlalu ribet gitu ya. Baik, masih kita membahas mengenai Adminduk ya, administrasi kependudukan. Nah Pak Hatim, tadi kita sudah berbicara juga terkait apa sih sebenarnya arah ataupun tujuan sehingga Adminduk ini ataupun undang-undang Adminduk ini diperbarui. Kemudian untuk Adminduk ini apa sih dari output yang ingin dihasilkan Pak Hatim? Ya, jadi saya jelaskan dulu Mbak. Terima kasih. Terkadang di dokumen kependudukan itu adalah identitas pribadi setiap warga negara yang menjadi hak setiap warga negara dan kewajiban bagi kami untuk mencatatkan setiap dokumen kependudukan bagi setiap warga negara. Nah, jadi terkadang di masyarakat itu di lapangan biasa ada dia mau pakaikan KTP-nya, ada perlunya. Itu makanya yang saya katakan tadi Mbak, mindset seperti itu bahwa dokumen kependudukan ini hanya berfungsi sebagai alat. Bahkan lebih dari itu semestinya. Dokumen kependudukan itu adalah identitas pribadi seseorang warga negara di NKRI ini. Tidak hanya sebatas dokumen kependudukan itu terlalu sempit skalanya jika hanya diukur dari sebagai alat untuk penerimaan layanan-layanan kemasyarakatan lainnya. Nah, ini mindset ini yang kadang muncul di masyarakat. Jadi pesan kami dari Dinas Dukcapil bahwa lengkapi dokumen kependudukan Bapak Ibu, baik itu Bapak Ibu sudah memerlukan ataupun tidak memerlukannya. Karena itu adalah identitas pribadi, bukan sebagai alat untuk mendapatkan layanan-layanan kemasyarakatan lainnya. Meskipun pada praktek di lapangannya setiap layanan yang ada di masyarakat itu sudah berbasis dari dokumen kependudukan. Contoh, KTP itu sudah digunakan di berbagai layanan yang ada, baik itu BPJS, buka rekening, ijazah, segalanya itu sudah berbasis dari KTP. Meskipun pada kenyataannya seperti itu, namun makna sesungguhnya dari dokumen kependudukan itu adalah identitas pribadi seorang warga negara. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada lagi mindset nanti mau dia pakai baru dia urus. Mau dia pakai akta kelahirannya baru dia urus, mau masuk sekolah baru dia urus. Sebisa mungkin begitu Bapak Ibu sudah istrinya telah melahirkan, sebisa mungkin untuk langsung diurus. Karena kenapa juga demikian? Karena untuk pengurusan akta kelahiran itu biasanya dari kami persyaratannya itu membutuhkan surat keterangan dari kelahiran dari rumah sakit ataupun puskesmas. Nah, biasanya jika tidak langsung diurus itu suratnya itu akan hilang. Nah, ketika hilang itu akan ribet lagi, susah lagi pengurusannya. Ya, surat keterangan lahirnya dari rumah sakit. Jadi olehnya itu begitu Bapak Ibu
menjadi seorang ayah baru agar segera langsung mengurus dokumen-dokumen kependudukan sang anak. Ya, jadi jangan ditunda ya. Jangan ditunda. Atau menyuruh orang lain lagi untuk Iya, mengurus. benar. Biasanya kan seperti itu ya. Eh, Tidak mau antri, tidak mau eh, ribet. jadi di kami juga itu selain bagaimana Bapak Ibu untuk sadar akan pentingnya dari dokumen kependudukan itu, tak kalah pentingnya juga adalah bagaimana mengurus dokumen kependudukan itu dengan mengurus langsung, mengurus sendiri tanpa melalui perantara ataupun jasa-jasa Oke. layanan lainnya. Baik, Pak Hatim, kalau administrasi kependudukan ya, itu meliputi apa saja? Pak? Jadi di kami itu output dari administrasi kependudukan itu ada beberapa surat yang kami terbitkan. Jadi di kami di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu kami menerbitkan 24 dokumen kependudukan. Di 24 dokumen di mana 24 dokumen kependudukan itu 22 dokumen kependudukan sudah dapat dicetak secara mandiri. Ya, sementara 2 dokumen kependudukan ini masih harus dicetak di kantor Dukcapil. Apa itu? Yaitu kartu KTP atau kartu tanda penduduk yang biasa kita kenal dengan KTP. KTP elektrik ya? Ya, KTP elektrik dan juga kartu identitas anak. Iya. Jadi itu 2 dokumen itu masih harus dicetak di kantor Dukcapil. Belum bisa dicetak secara mandiri karena menggunakan belangko khusus. Iya. Berbeda dengan 22 dokumen lainnya seperti akta kelahiran, akta kematian, akta pernikahan, kartu keluarga itu sudah bisa dicetak secara mandiri dengan menggunakan layanan-layanan yang ada pada kami. Seperti apabila kita menggunakan layanan online, Bapak Ibu sudah bisa memilih layanan seperti apa yang diinginkan ataupun dibutuhkan. Nanti output dari layanan tersebut kami akan menerbitkan dokumen dan mengirim dalam bentuk PDF ke email Bapak Ibu. Nah, PDF ini adalah asli dari dokumen kependudukan Bapak dan Ibu. Nah, ini yang nantinya dapat di-print secara berulang apabila hilang ataupun rusak. Oh, jadi ada disimpan. filenya juga yang Ada diberikan filenya. ya? Jadi sekarang tidak Ini lebih semacam mempermudah dong. Iya, benar. Ya. Tidak seperti yang kemarin itu yang kartu keluarga itu kan warna biru. Ada kertas khususnya. Iya. Sekarang tidak. Jadi bentuk Jadi sekarang sudah bisa dicetak menggunakan kertas putih biasa yang ada di printer. Tinggal menunggu PDF dari kantor Dukcapil apabila sudah mendapatkan approval dari kami. Oke. Kami akan mengirim PDF-nya ke email Bapak dan Ibu. Oke, jadi ini sangat mempermudah gitu ya, Betul. Hatim ya. Baik, kita masih lanjut lagi ya, dan sepertinya ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Saya coba baca dulu ya. Baik. Dari akun Dondonatus ya. Sore Pak Hatim. Ya, bagaimana dengan nama orang yang saat ini di KTP itu hanya satu kata? Apakah perlu diubah lagi? Itu sudah terlanjur begitu ya? Jadi perlu kami jelaskan kembali dari awal pembahasan kita tadi itu yang Permendagri 73 tahun 2022 ini yang mana mengatur bahwa penulisan nama itu harus 2 suku kata minimal. Nah, aturan ini Permendagri nomor 73 tahun 2022 ini tidak berlaku surut. Jadi ini berlaku untuk kedepannya. Nah, kami pun menyarankan apabila nama yang sudah terlanjur terlanjur dicatatkan tidak dengan menggunakan kaidah-kaidah yang telah diatur tadi, agar dari kami menyarankan agar tidak dirubah. Itu ada tahun berlakunya Pak Hatim? Kenapa? Ada tahun berlakunya Pak? Ya, mulai dari batas tahun berlakunya untuk ejaan yang terakhir ini. Iya, mulai dari April terakhir. tadi. Enggak. Jadi untuk nama yang sudah terlanjur tadi itu kami anjurkan juga untuk tidak dirubah seperti itu. Ya. Kenapa demikian? Karena bukan tidak mungkin dokumen kependudukan Bapak Ibu ini telah digunakan sebagai
enggak, setelah digunakan sebagai alat eh, untuk mengakses layanan publik gitu ya. bukan untuk menerbitkan dokumen-dokumen lainnya. Nah, contoh misalnya KTP Bapak sudah digunakan untuk membuat ijazah, rekening. Nah, ini yang kami khawatirkan akan ada implikasi-implikasi ketika Bapak Ibu merubah nama. Satu diubah semuanya diubah, Pak. Semuanya diubah. Itu Iya. mulai dari ijazah, sertifikat tanah, buku rekening, dan juga BPJS, semua dokumen lainnya. Ya, makanya olehnya itu tadi kami menganjurkan apabila memang sudah terlanjur satu suku kata, sebaiknya untuk tidak dirubah. Kalaupun tidak ada urgensi yang mendesak untuk merubahnya. Nah, apalagi terlebih jika nama tersebut, dokumen kependudukan tersebut sudah digunakan untuk menerbitkan dokumen-dokumen lainnya, dokumen-dokumen kemasyarakatan lainnya, akan berimplikasi ke dokumen-dokumen tersebut. Itu Ini jangan sampai diubah semua kan? jangan sampai diubah semua. Baik, kita masih lanjut lagi ya untuk beberapa pertanyaan sudah masuk di channel YouTube Smart FM Makassar dan juga di WhatsApp ya. Baik, dari akun berikutnya dari Detars. Nah, penggantian alamat kartu keluarga apakah bisa langsung ke kantor Dukcapil tanpa melalui RT RW atau lurah katanya? Ya, Ini jadi biasanya kan agak ribet gitu kan, harus minta jadi- surat pengantar dulu dari RT RW. Jadi Gimana? begini, Mbak. Kami pun dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mengeluarkan aturan bahwa untuk layanan-layanan penerbitan dokumen tertentu tidak memerlukan lagi pengantar dari RT RW. Karena di Kemendagri telah mengevaluasi bahwa pengantar RT RW ataupun kelurahan ini justru semakin mempersulit masyarakat dalam mengakses layanan kependudukan. Olehnya itu untuk layanan pindah yang ada di Dukcapil tidak memerlukan lagi pengantar dari RT RW ataupun kelurahan. Bisa langsung datang, nanti kami arahkan untuk online, layanan online, karena sebagai informasi kami pun sebisa mungkin tidak lagi menerima untuk layanan offline. Kami mengarahkan semua ke online seperti itu. Oke, jadi untuk mengajukan untuk alamat itu, pergantian alamat itu bisa melalui online gitu ya, Ya, Pak? bisa. Oke, jadi ada website ya Ya. dari Dukcapil Kota Makassar. Benar. Baik, kita break lagi untuk sesaat ya, dan Smart Listeners, kita sampai di sesi yang ketiga nantinya. Untuk Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan ya, masih bersama Pak Hatim di sini, langsung aja di WhatsApp ataupun di channel YouTube Smart FM Makassar. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Untuk sore hari ini saya juga mempunyai tamu spesial di sini, masih bersama Pak Hatim, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar ya. Kita masih membahas nih terkait optimalisasi layanan Adminduk Kota Makassar ya. Jadi kalau Anda nih yang mau nanya-nanya silakan, kita masih menantikan Anda untuk layanannya di WhatsApp dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, kita lanjut lagi ya. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, kemudian masih ada yang ingin tambahkan nih Pak Hatim terkait penggantian alamat kartu keluarga itu tadi? Sudah cukup. Sudah cukup ya, jadi itu bisa Tidak perlu lagi pengantar RT RW. langsung aja diurus Langsung secara aja. online ya? Iya. Oke, baik, untuk akun berikutnya dari Dedi. Nah, oke, ya. Ini ternyata masih lanjut ya. Ya. Untuk pengurusannya langsung saja di kantor. Ya, oke, baik. Ini sudah terjawab ya dari Detars. Kemudian kita beralih untuk SMS ataupun WhatsApp berikutnya ya. Dari Kiki Aldi. Nah, bagaimana kalau nama anak saya itu 3 kata? Apakah harus diubah saat akan pengurusan KTP katanya? Kalau tiga Suku kata ya? ya. Jadi yang diatur di sini Mbak itu
bukan bukan maksimalnya, minimalnya. Jadi untuk suku kata itu terserah, tidak ada batasan untuk suku katanya. Misalnya seperti apa? Misalnya bisa 4 suku kata, 5 suku kata, yang diatur itu minimal 2. Maksimalnya itu tidak diatur. Yang maksimalnya diatur itu adalah jumlah karakter, jumlah huruf. Jumlah huruf. Ya, jumlah huruf yang diatur itu jumlah huruf, jumlah katanya itu tidak diatur. Jumlah katanya itu tidak diatur, yang diatur minimal jumlah kata. Minimal 2. Kalau di atas 2 tidak masalah. Misalnya seperti apa? Misalnya tiga suku kata yang seperti Ibu tadi sampaikan, nama anaknya 3 suku kata itu tidak masalah. Yang tidak boleh itu 1 suku kata. Yang tidak boleh. Yang boleh itu 2 suku kata, 3 suku kata. Seperti saya, Muhammad Hatim Salam. Jadi 3 suku kata. Ya, 3 suku kata ini tidak masalah. Yang masalah itu kalau nama saya cuma Hatim. Nama anak saya Hatim. Ya udah, segitu doang, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Jadi yang diatur di sini bukan maksimal jumlah katanya, tapi minimal jumlah katanya. Minimalnya 2, itu yang diatur. Yang diatur maksimalnya itu jumlah huruf dan karakter. Itu yang diatur jumlah maksimalnya. Itu maksimal 60 karakter. Oke, untuk karakternya itu maksimal 60 karakter. Ya. Sudah terjawab ya Pak Hatim ya. Baik, kemudian untuk akun berikutnya terima kasih untuk Kiki Aldi. Saya nggak tahu nih ya, Bapak atau Ibu. Kiki Aldi. Baik, yang berikutnya dari akun Max TV. Saya menikah di Jakarta, surat-surat juga di sana. Kemudian saya berdomisili di Makassar, ikut suami. Nah, jika ada permasalahan dalam keluarga untuk surat-surat pengurusannya, haruskah di Jakarta juga atau bisa di Makassar? Nah, ini gimana nih Pak Hatim? Nah, ini dia. Ini menarik ini. Jadi memang terkadang masyarakat itu mereka secara administrasi kependudukannya berada di tempat kelahiran ataupun tempat asalnya. Namun dia sudah merantau, sudah pindah kependudukan, namun administrasi kependudukannya tidak dipindahkan. Fisiknya dia yang pindah. Administrasinya tetap di alamat olehnya itu. Penting bagi kami juga untuk menginformasikan dan mengedukasi Bapak Ibu masyarakat yang memang sudah menetap atau ada niatan untuk menetap di kabupaten kota, baik itu kota Makassar ataupun kota lainnya, agar juga memindahkan administrasi kependudukannya. Kenapa demikian? Karena di beberapa layanan kemasyarakatan itu masih berbasis tidak berbasis tempat terdaftarnya administrasi tersebut. Contoh BPJS biasanya BPJS itu jika kita bukan warga kota Makassar, mereka minta surat pengantar dari kota asal dari yang bersangkutan. Namun untuk kami di Dukcapil, untuk pengurusan dokumen yang memang masih terdapat di kota asal, kami sudah membuka sedikit kelonggaran terhadap Bapak Ibu untuk pencetakan KTP itu bisa dilakukan di luar domisili. Jadi misalnya Bapak Ibu domisili administrasi kependudukannya itu ada di Jakarta, tapi Bapak Ibu lagi di Makassar, sementara KTP-nya hilang, bisa kami cetakkan di Makassar. Karena sistem yang kami anut sekarang itu adalah database SIAK terpusat. Jadi database-nya tidak lagi SIAK terdistribusi, yang mana dahulu itu database-nya ada di tiap-tiap kabupaten kota. Sekarang kan sudah terpusat di Kemendagri, jadi data itu sudah ada dalam satu server di pusat. Tinggal kita tarik, bisa kita buka di mana saja untuk print. Baik. Ini ada pertanyaan lagi, saya kira cukup ya dari akun Max TV. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini untuk pembuatan KTP langsung ke Dukcapil atau ke kantor camat katanya? Ya, jadi kami sebagai informasi juga Bu, kami di Dukcapil membuka layanan di 15 kantor kecamatan yang ada di Kota Makassar sebagai dalam bentuk upaya untuk lebih mendekatkan layanan kepada masyarakat dan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan. Sehingga masyarakat dapat lebih terdorong
untuk mengurus sendiri secara langsung dokumen kependudukannya tanpa melalui perantara. Olehnya itu, kalau untuk kasus Bapak yang tadi, apabila Bapak untuk perekaman pertama itu bisa melalui kecamatan. Namun apabila untuk perubahan itu harus ke kantor Dukcapil langsung, seperti itu. Oke. Perekaman pertama itu bisa di kantor kecamatan, untuk perubahan bisa di kantor Dukcapil. Oke. Ini terjawab ya dari beberapa akun yang masuk. Kemudian yang berikutnya dari itu tadi akun dari Silvana, kemudian ada akun Ali-Ali. KTP saya tulisannya kabur dan tidak jelas lagi. Untuk pencetakan ulang perlukah seperti saat pembuatan KTP awal lagi katanya? Ya, jadi kami dari Dukcapil, Dirjen Dukcapil telah memberikan kemudahan untuk pencetakan ulang, Mbak. Pencetakan ulang itu cukup melampirkan kartu keluarga, fotokopi kartu keluarga atau foto kartu keluarga sudah dapat kami proses di Dukcapil melalui layanan online. Jadi tinggal memilih layanan apa yang diinginkan, misalnya penerbitan ulang KTP bisa didapatkan di situ, bisa langsung dipilih dan melampirkan dokumennya melalui file, mengupload, nah langsung kami proses pencetakan ulangnya jika tanpa perubahan. Okay. Namun jika ada perubahan tentunya membutuhkan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Oke. Kemudian pertanyaan berikut untuk apa saja sih syarat untuk perpindahan penduduk untuk mendapatkan KTP Makassar? Perpindahan penduduk. Iya, untuk mendapatkan KTP Makassar. Oke. Jadi perpindahan penduduk itu, Mbak, kami rules dari Dukcapil, Dinas Dukcapil itu harus menerbitkan dahulu surat keterangan pindah warga negara Indonesia atau biasa disingkat SKPWNI. SKPWNI itu dikeluarkan oleh daerah asal, yang bersangkutan di mana dokumen kependudukannya tercatat. Nah, SKPWNI ini nanti akan harus dibawa ataupun dikirim dan diupload datanya di Kota Makassar, di layanan online Kota Makassar ataupun di kantor Dukcapil Kota Makassar. Nah, inilah yang nanti sebagai dasar kami untuk memproses data pindahan dari Bapak Ibu. Seperti itu, Mbak. Baik, kita masih ada lagi nih yang mau bertanya. Akun berikutnya, Pak, saya punya teman dia nikah di Ponorogo dan sudah cerai. Sekarang dia mau buat KTP baru dan memasukkan kembali namanya ke keluarga lama. Apakah pengurusannya bisa di Makassar saja, Pak? Bagaimana, Mbak? Bagaimana? Saya ulang Coba lagi. ulang. Ini agak ribet ya. Iya, agak ribet ini. Pak, saya punya teman dia nikah di Ponorogo dan sudah cerai Sekarang dia mau buat KTP baru dan masukkan kembali namanya di keluarga lama. Apakah pengurusannya bisa di Makassar saja, Pak? Ya, jadi begini. Ini yang bersangkutan jadi sepemahaman saya, yang bersangkutan ini pada saat ingin menikah dia memindahkan administrasi kependudukannya ke Ponorogo, seperti itu. Nah, untuk kembali ke Kota Makassar tentu harus menerbitkan dulu seperti yang saya katakan tadi, SKPWNI dari kabupaten kota asal. Nah, SKPWNI itu nanti baru diserahkan ataupun diupload di layanan online Dukcapil Kota Makassar. Jadi harus ke Ponorogonya dulu, Mbak. Namun jika memang belum memiliki akses untuk ke sana, bisa datang ke kantor Dukcapil untuk difasilitasi. Seperti itu. Baik. Itu tadi ya untuk pertanyaan yang masuk di live chat channel YouTube Smart FM Makassar ya. Baik. Kemudian yang berikutnya ini ada juga pertanyaan nih. Itu bagaimana Pak Hatim kalau ingin membuat akte kelahiran anak yang tidak jelas ayah kandungnya? Itu gimana? Ya, tidak jelas ayah kandungnya sama ibu kandungnya atau bagaimana? Dua-duanya atau cuma ayahnya saja? Untuk kasus ayahnya saja. Ayahnya saja. Dan juga boleh juga untuk ayah dan ibunya yang tidak jelas itu gimana? Jadi untuk yang ibunya
yang ayahnya tidak jelas, ibunya melahirkan di rumah sakit, tentu sama prosesnya dengan akta kelahiran biasa. Namun dokumen persyaratannya itu tidak seperti dengan dokumen persyaratan apabila ayah dan ibu lengkap. Dokumen persyaratan yang untuk hanya yang ibu saja ini tidak perlu lagi dilampirkan buku nikah, karena memang ayahnya tidak jelas. Namun di dalam akta kelahirannya tersebut nanti akan ada tercantum frase bahwa anak dari seorang ibu. Jadi nanti di belakangnya gimana ditulisnya itu Pak? Jadi anak dari seorang ibu, cuma kayak gitu, anak dari seorang ibu. Jadi biasanya itu kan di akta kelahiran anak dari seorang ayah titik nama ayahnya, dan juga anak seorang ibu titik begitu. Misalnya kalau nama depannya Bobby gitu, terus di belakangnya yang mengikut biasanya kan nama ayah atau bagaimana? Ya, Bobby terus nama ayah itu kan tidak harus di kami. Nama ayah, pilihan nama itu dari keluarga. Jika memang ingin melampirkan nama ayahnya bisa dilampirkan, kalaupun memang nama ayahnya jelas. Kalau tidak jelas juga tidak masalah, tidak harus. Yang jelas harus 2 suku kata ke depannya. Oke. Jadi di akta kelahirannya nanti di situ ada frase yang berbunyi hanya anak seorang ibu, bukan anak seorang ayah. Anak seorang ibu. Anak seorang ibu tertulis nama ibunya. Jadi misalnya nih ya, nama anaknya Bobby, terus ibunya misalnya Mirza, jadi Bobby Mirza gitu. Enggak, jadi nama itu tidak harus mengikuti nama orang tuanya. Oh. Jadi tidak seperti itu, Mbak. Nama itu tergantung penamaan dari yang diberikan dari orang tuanya. Bisa ada nama orang tuanya, bisa tidak. Seperti itu. Jadi misalnya pada hari ini ini di tempat ini telah lahir seorang anak yang bernama Bobby Mirza misalnya. Bobby Mirza ini tidak lagi dicantumkan atau tidak dicantumkan nama ayahnya itu tergantung dari pihak keluarga. Itu apakah pihak keluarga ingin mencantumkan atau tidak, itu kewenangan pihak keluarga. Kami hanya mencatatkan. Kalau namanya cuma Bobby Mirza, ya yang kami catatkan itu Bobby Mirza. Dan di bawahnya lagi anak dari seorang ibu titik. Ya, seperti itu. Tidak kami cantumkan nama ayahnya. Oke. Baik, ini ada via WhatsApp ya. Alamat dari Rahman. Nah, alamat tinggal saya beda dengan alamat di kartu keluarga dan KTP, tapi masih di Kota Makassar. Bagaimana dengan kondisi ini, Pak? Kebetulan saya anak rantau dan tinggal di kos, biasanya sering pindah alamat. Apakah perlu ganti terus alamat di KTP sesuai tempat tinggal? Ya, itu yang kami tekankan tadi, Mbak, bahwa apabila Bapak Ibu warga ataupun penduduk Kota Makassar memiliki niatan untuk menetap lebih lama di Kota Makassar, sebaiknya agar merubah domisilinya ataupun administrasi kependudukannya di Kota Makassar. Kenapa demikian? Karena banyak layanan-layanan kemasyarakatan lainnya itu berbasis domisili. Akan menyulitkan bagi Bapak Ibu jika domisilinya di tempat lain, namun secara faktual lapangannya Bapak Ibu berada di Kota Makassar. Tentu akan istilahnya diribetkan lah dalam administrasi layanan lainnya. Baik, Pak Hatim, ini untuk pertanyaan terakhir ya. Nah ini untuk meningkatkan pelayanan ya dari Disdukcapil Kota Makassar, hal apa saja sih Pak yang dilakukan untuk saat ini khususnya untuk Adminduk ini? Ya, jadi di kami di Dukcapil Kota Makassar telah melakukan beberapa kegiatan ataupun program yang mana tujuannya untuk lebih memudahkan dan lebih memberikan rasa kenyamanan kepada masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukannya. Di antaranya kami membuka layanan Sabtu Minggu. Jadi layanan Sabtu Minggu ini kami buka dengan dasar bahwa tidak semua warga masyarakat Kota Makassar yang memiliki waktu di hari kerja. Terkadang ada warga Kota Makassar yang hanya memiliki waktu untuk mengurus dokumen kependudukannya itu di hari weekend, Sabtu atau Minggu. Olehnya itu kami luncurkan layanan weekend service di hari Sabtu dan Minggu mulai dari pukul 8 ataupun
mulai dari pukul 8 sampai dengan pukul 12 siang di setiap weekendnya. Nah, kenapa demikian? Tentunya ini juga agar masyarakat ataupun warga Kota Makassar dapat mengurus langsung secara mandiri dokumen kependudukannya, tidak lagi menggunakan jasa-jasa perantara. Jadi tidak diwakilkan gitu Tidak ya? diwakilkan lagi, karena biasanya kalau mereka sibuk di hari kerja, setidaknya mereka memiliki waktu di hari libur untuk mengurus dokumen kependudukannya. Dan juga kenapa kami membuka layanan di hari Sabtu Minggu itu, terkadang ada urusan urgen terkait dengan dokumen kependudukan biasanya. Contohnya yaitu terkait untuk masalah kesehatan di rumah sakit yang membutuhkan KTP ataupun layanan BPJS. Dan karena layanan BPJS itu membuka layanan juga di hari Sabtu. Olehnya itu kami di Dukcapil Kota Makassar menyesuaikan dengan membuka layanan Sabtu Minggu. Dan ada juga layanan yang kami luncurkan yaitu mesin ADM namanya, Anjungan Dukcapil Mandiri, yang mana sudah beroperasi di 14 kecamatan yang ada di Kota Makassar, kecuali di Kecamatan Kepulauan Sangkarang, yang mana mesin ADM tersebut dapat digunakan cetak mandiri untuk beberapa dokumen kependudukan yang ada. Contohnya kartu identitas anak, kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, itu sudah dapat dicetak di sana dengan menggunakan layanan online, mengupload berkas-berkas persyaratan, dan nanti akan dikirimkan barcode. Barcode-nya itu nanti akan di-scan di mesinnya, keluarlah dokumen kependudukan yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu. Seperti itu program-program yang kami jalankan, sehingga kami bertujuan untuk bagaimana layanan ini dapat lebih memudahkan masyarakat Kota Makassar, dapat lebih membahagiakan masyarakat Kota Makassar dalam menerima layanan dari kami, dan juga dapat lebih dapat lebih memperlancar dalam kepengurusan dokumen kependudukannya. Ya, bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat gitu ya. Baik, terima kasih Pak Hatim untuk waktunya di sore hari ini ya. Dan smart listeners, demikian perbincangan kita di sore hari ini, tentunya di Afternoon Check. Sekali lagi bersama dengan Pak Hatim, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar. Terima kasih. Baik, dan akhirnya dari lantai 3 Gedung Tribun Timur Makassar, saya Mirza Arianti pamit. Selamat sore.